Terima kasih banyak Pak Surif untuk presentasi materi yang berfokus pada surat Filipi pasal 2 ya. Pak, pertanyaan pertama mungkin bahkan belum sampai masuk ke topik itu, tapi terkait dengan apa yang Pak Surif sempat sampaikan tadi soal penerjemahan Alkitab ya. Jadi ada beberapa perbedaan penerjemahan surat Filipi itu. Tapi pertanyaannya begini dari seorang peserta, saya mau tanya terjemahan Alkitab mana yang sebaiknya atau direkomendasikan untuk dibaca. Jadi ini soal terjemahan. Saya berpikir mungkin ini lebih kepada yang bahasa Inggris kali ya, karena varian dalam bahasa Inggris jauh lebih banyak. Tapi kalau Pak Surip memikirkan untuk yang berbahasa Indonesia, memang ada lebih dari satu versi terjemahan bahasa Indonesia atau yang dari LAI atau bahkan dari lembaga lain. Silakan Pak Surip untuk bisa menjawab ini. Terima kasih. Secara umum kalau bahasa Indonesia kita hanya punya yang menjadi standar acuan adalah dari LAI. Tapi jangan bahwa ini paling benar. Tapi LAI sendiri mengeluarkan versi revisinya yang sebenarnya mau berusaha untuk disosialisasikan, tetapi juga mengalami tentangan yang cukup keras dan butuh proses ya. Untuk penerimaan, bahwa yang kita perlu pahami bahwa ini adalah terjemahan, dan dalam terjemahan tersebut ada proses interpretasi, ya, ada unsur interpretasi. Bagi kaum Injili, ya, Injili, tentu saja ada semua proses penterjemahan ada rasionalnya, ya. Tapi cukup ini ada ESV, walaupun sangat berbeda terjemahannya ini, itu lebih harafiah yang bahasa Inggris. NIV lebih dinamis ya, dan itu juga orang Injil yang ini. Yang lebih mainstream adalah NRSV, tapi bukan berarti bahwa dia ya tidak begitu bagus. Sangat bagus, sangat solid. Memang di Indonesia kita punya memahami cuma satu itu bentuk ya. Tetapi memang proses penterjemahan tersebut ada berbagai dinamika dan proses interpretasi. Dan dalam hal ini, dalam kasus teks ini, saya memiliki interpretasi sendiri, karena memang saya 5 tahun ya, saya mengandalkan riset doktoral saya di Philippian Hymns ini. Ya, 5 tahun saya membandingkan semua proses tafsiran tersebut, dan saya rasa ini adalah yang saya bawakan itu adalah yang saat ini mayoritas para scholar, ahli biblika pada saat ini mengambil posisi itu. Ya. Gitu ya Pak Surip ya. Terima kasih untuk jawaban mengenai versi terjemahan Alkitab yang direkomendasikan ya. Pertanyaan berikutnya saya ambil dari yang berkaitan dulu ya dengan topik kita malam hari ini. Jadi paling tidak sudah ada 2 yang sangat dekat kaitannya. Yang pertama, Pak Surip tolong dijelaskan dengan baik apa yang dimaksud Filipi 2 ayat 6-11 adalah Allah atau rupa Allah. Sebab rupa Allah tidak memberi pengertian itu Allah menurut peserta ini. Tolong diperjelas, saya butuh pemahaman yang utuh ya. Jadi apakah Filipi 2 itu ketika bicara rupa Allah itu merujuk kepada Allah, dan bagaimana menjelaskannya, Pak? Nah, di dalam konteks Filipi kita melihat ada namanya setara dengan Allah, equality with God, ya. Nah, berarti apa? Statusnya ini berbasar dengan bukan ini, statusnya bahwa dia setara dengan Allah. Kemudian ada rupa Allah. Di dalam konteks ini terutama menurut saya N.T. Wright itu give the right point di situ bahwa rupa Allah ini ya adalah the normal mood ya daripada ekspresi ilahi. Ya, ekspresi kesetaraan dengan Allah, normal moodnya adalah rupa Allah. Bahwa saya melihatnya itu rupa Allah itu memahaminya, menginterpretasinya sebagai bentuk kemuliaan. Kemuliaan ketika dia Allah mau bersentuhan, berhubungan dengan dunia ini, dia hadir di dalam kemuliaannya. Ya, dia terselubung dengan kemuliaannya. Dan ciptaan manusia ketika melihat kemuliaan tersebut, dia tahu bahwa
Allah hadir. Dan mereka berkomunikasi dan itu. Baik Musa pada saat itu di dalam perjanjian lama, ya, Elia gitu ya, dan itu. Nah, juga Yesaya gitu ya. Dia adalah rupa Allah itu ada merupakan cara bagaimana dia Allah berkomunikasi secara normal, di mana the whole creation can identify God. Sama seperti ketika raja, ya, kau raja, normal moodnya apa? Ketika dia hadir di dalam pakaian kerajaan, ya, orang, wah ini raja, ada mahkota, ada ini, ya. Tetapi sang raja sesungguhnya bisa saja dia melepaskan mahkotanya. Apakah setelah dia melepaskan mahkota bahwa dia bukan raja? Dia tetap raja. Nah, di dalam konteks Philippians hymns ini, ya, di dalam konteks ini, maka yang normal moodnya itu yang mengenai kemuliaan ini, ya, karena satu misi yang diemban, ya, yang sang anak tersebut melepaskan, ya, kemuliaannya untuk menjadi manusia dan memikul misi ilahi itu. Itu jawaban saya. Oke, Pak, saya kira cukup jelas ya. Jadi memang itu menunjukkan rupa Allah itu merujuk kepada Allah dalam Filipi itu ya. Baik, nah ini terkait dengan pemaparan Pak Surif tadi yang mengambil bahasa Yunani, penjelasan bahasa Yunani. Ada peserta bertanya demikian, to enai isa Theo tidak terdapat di dalam PL, tapi ada penghormatan setara untuk Allah. Tadi Pak Surif katakan iso deo timai ya. Ya, jadi apakah ini berarti bahwa ide ini diambil dari Helenistik dan bukan berakar dari Yudaisme, ya, kalau dibandingkan dengan kata logos, ya, mungkin maksudnya dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, yang menurut peserta ini bukan dari Helenisme karena diterjemahkan dari memra. Ya, memra sendiri itu keluar di Targum ya. Targum itu berarti abad kedua setelah Kristus ya, masih letter gitu. Jadi itu yang berkenaan logos. Tapi sebenarnya logos itu kalau saya sendiri terutama di kristologi Yohanes ya, saya lebih condong kepada dabarnya perjanjian lama ya. Nah, yang mungkin yang perlu kita asatin, apakah Papa Paulus mengadopsi pemikiran Romawi? Saya tidak dalam posisi itu pandangan saya ya. Saya merasa bahwa Paulus dalam berbagai suratnya mengklaim bahwa dia adalah orang Ibrani, orang Yahudi, ya, dan dia adalah ahli Taurat. Dia rooted di dalam perjanjian lama. Tetapi jangan disalah bahwa surat-suratnya itu ditujukan, Paulus memiliki misi kepada orang-orang Yunani, orang-orang di luar Yahudi, orang-orang Romawi. Dia memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Dia berinteraksi, dia berdialog dengan pemikiran-pemikiran Yunani, pemikiran-pemikiran Romawi. Dia berdialog dengan kultur. Dia berdialog dengan political situation pada saat itu, dan ini adalah bagian dari itu, ya, menurut saya, ya. Karena apa? Penghormatan yang setara diberikan kepada para dewa pada zaman itu, ya, hanya diperuntukkan kepada kaisar Romawi. Terutama itu adalah Kaisar Agustus di kota Filipi. Filipi sendiri memiliki nama official, ya. Saya lupa ya bahasa ininya, tetapi prinsipnya ada di dalam nama officialnya itu ada kata Filipi, ya, ada kata koloni Romawi, ada kata Agustus. Jadi Agustus adalah patron dewa, ya, bagi warga kerajaan Romawi yang ada di kota Filipi. Jadi Paulus berinteraksi dengan itu, ya. Agustus ini menerima begitu banyak penghormatan yang setara dengan dewa.
dia memiliki kuil yang tersebar di mana-mana, melebihi kuil para dewa. Kalau kuil Athena itu ada di Efesus, ya, kuil Yahweh pada saat itu ada di Yerusalem, ya. Tetapi kuil daripada Agustus itu puluhan. Dia adalah the cult yang tersebar secara luas pada saat itu, melebihi tokoh manapun, baik dewa maupun manusia pada saat. Dan dalam konteks inilah Paulus mengatakan, hey, yang benar-benar equal with God is not Agustus yang disembah sebagai juru selamat dunia, tetapi Sang Kristus Yesus ini yang mati di atas kayu salib. Kalau Kaisar Agustus membunuh, menyalibkan ribuan budak, ya, yang memberontak, dia Sang Kristus mati sebagai budak demi menyelamatkan manusia. Ini ada nuansa sosial politik seperti itu. Saya berharap bahwa ini memberi penjelasan, bukan membingungkan. Oke, makasih Pak Surif. Jadi kesimpulannya soal kesetaraan itu lebih kepada itu bukan dari budaya atau filosofi Helenistik atau Yunani ya, tetapi memang berakar dari keyahudiannya Rasul Paulus. Ya, saya bisa tambahkan sedikit ya, kalau di dalam budaya itu kita mengenal ada yang namanya dewa turun ke dunia, bukan keturunan dewa lagi, seperti Herakles atau Hercules, ya. Tentu saja di mitologi Chinese juga ada seperti Sun Gokong gitu ya, ini yang model seperti itu. Tetapi di dalam konteks Paulus yang adalah orang Yahudi yang sangat monoteistik, itu tidak mengenal demarkasi antara ilahi dan non ilahi itu sangat jelas, ya, bordernya sangat jelas. Sedangkan di dunia Greco-Roman itu enggak begitu jelas, ya. Tetapi di dalam konteks iman umat Yahudi, ya, yang diadopsi oleh umat Kristen itu sangat jelas, ya. Ya. Yang namanya setara dengan Allah itu pasti Allah. Tidak ada yang sedikit lebih inferior kayak gitu. Nah, tadi masih terkait dengan penjelasan Pak Surif tadi, kebetulan ada peserta yang bertanya begini. Dia katakan, saya pernah mendengar bahwa cerita tentang Kaisar Agustus agak sulit dibuktikan secara historis alias fiktif. Apa tanggapan Bapak? Ya, memang dia nggak sampaikan detail cerita yang mana tentang Kaisar Agustus. Gimana Pak Surif? Begitu banyak. Cuma di Indonesia mungkin agak kurang gitu ya. Orang yang mempelajari tentang Agustus itu apa ya, suatu tokoh yang benar-benar luar biasa, yang merupakan, dapat saudara bayangkan, semua kaisar Romawi, ya, bear the name, namanya Kaisar atau Caesar bahasa Inggrisnya, ya, dan Augustus, baru tambah nama mereka. Caesar ini siapa? Julius Caesar, sang panglima yang sangat dihormati perang. Agustus administrasi yang luar biasa. Semua dia menjadi suatu teladan yang mau ditiru, ya. Kalau bisa seperti Agustus itu, maka saya akan disembah. Itu semangat daripada kaisar-kaisar Romawi sesudah dia. Sangat ada banyak sejarawan Romawi, baik kuno maupun ini sesudahnya, menggambarkan kehidupan Agustus, baik eulogianya, pujiannya, maupun kritik-kritiknya. Tentang kekejamannya, tentang kebengisanannya, bahkan tentang masa mudanya. Dia adalah historical figure yang sangat-sangat kuat. Itu sebabnya Lukas di kisah Natalnya menulis kata itu, karena itu adalah tokoh yang luar biasa, semua tahu itu, ya. Kaisar Agustus begitu, oh ini pada zaman ini, tahun ini sampai tahun ini, ya. Pertanyaan berikutnya Pak Surif, tadi sempat menyinggung tentang Yohanes 1 ayat 14 ya, ketika mungkin melihat perspektif dari Injil Yohanes tentang inkarnasi.
dikatakan bahwa Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Tadi Pak Surif mengatakan kemuliaan itu merujuk kepada salib dalam Injil Yohanes ya. Apa dasar Alkitabnya, Pak? Demikian kata Yesus di Yohanes pasal 17, demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, ini teologi kemuliaan di Yohanes ya. Yohanes memperlihatkan bahwa permuliakanlah itu dalam konteks salib ya. Bagi mereka yang mendalami Yohanes, kalian bertemu dengan itu ya. Ya, memang dalam Injil Yohanes kemuliaan itu biasanya merujuk kepada salib Kristus begitu ya. Baik, Pak. Nah, berikutnya ada yang bertanya, mungkin ini aspek yang agak praktikal nih. Tadi mungkin terkait dengan rupa Allah ya. Jadi ada yang bertanya begini, Pak, apakah orang yang melukis serta memakai gambar Yesus diperbolehkan atau tidak, gitu ya? Gambar Yesus. Saya sih sendiri tidak menyalahkan demikian ya. Dari Yesus menjadi nyata dengan sangat nyata ya. Menggambarkan Allah ya, Allah yang seperti apa ya, yang tergambar di dalam diri Yesus. Dan sang pelukis, berbagai pelukis master itu mencoba ini tentang kasih, tentang ininya ya. Tetapi selalu harus kita ingat bahwa ini adalah lukisan yang terbatas ya, lukisan yang terbatas. Nah, kalau saudara mau lebih mendalami tentang itu, mungkin minggu depan saudara coba akan berdiskusi dengan pendeta Andreas Himawan yang akan membahas lebih teologis mengenai ini. Ya. Baik, jadi pada dasarnya Pak Surif sendiri tidak merasa ini sesuatu yang salah begitu ya tentang lukisan figur Yesus ya. Pak, tadi Bapak juga menyinggung seperti contoh dari peristiwa Yesus mencuci kaki murid Yesus ya di Yohanes 13. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta, apa maksud atau arti dari mencuci kaki yang Yesus lakukan dan apa makna hal tersebut? Saya belum mengerti untuk hal ini, jadi mohon penjelasan Pak Surif. Ya, sebenarnya itu adalah tradisi daripada orang Yahudi ya, ketika masuk welcome orang itu ya. Kaki itu tentu saja menjadi kotor gitu ya. Tetapi di dalam tradisi Yahudi tidak hanya masalah kesehatan, tetapi memang ada ritual purity yang membuat mereka suka membasuh tangan, membasuh kaki gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam konteks kita tidak perlu mendalami tentang budaya tersebut, tradisi tersebut, tetapi dari percakapan dengan Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri dengan murid-muridnya, ya, di Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, ya, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Dan jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sang guru dan Tuhan melakoni apa yang dilakukan oleh hamba, dan kita para pengikutnya, mari kita melakoni itu, ya, menjadi hamba bagi orang-orang lain. Melayani mereka bagi kemuliaan Kristus Tuhan kita. Ya, mungkin bisa dikaitkan juga dengan apa yang Pak Surif jelaskan tadi bahwa arti tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah sebagai milik yang harus dipertahankan itu lebih kepada tidak mengeksploitasi kealahannya untuk keuntungannya sendiri. Jadi ini peristiwa mencuci kaki Yesus juga menariknya kan dikatakan bahwa justru Yesus tahu segala sesuatu telah diserahkan kepadanya, tapi justru dia cuci kaki. Jadi dalam segala kekuasaannya, segala kemegahan dan kedaulatan yang full, justru tidak memanfaatkan itu untuk keuntungannya, melainkan untuk melayani, begitu ya. Soalnya dia bisa ngomong, Petrus,
kamu cuci dong kakiku, supaya tidak dia lakukan. Dia justru memberikan satu contoh yang dia yang pelajaran yang ini tentu saja tidak hanya sekedar simbolik ya. Karya Yesus itu juga di atas kayu salib itu suatu hal yang sangat nyata ya. Bukan suatu simbolik tetapi sesuatu aksi yang luar biasa menunjukkan apa yang Allah lakukan bagi kita. Waktu kita tinggal 5 menit, tapi memang tinggal ada 2 pertanyaan yang saya kira bisa dijawab dalam 5 menit ya Pak. Yang pertama, ini pertanyaan yang model seandainya nih Pak. Jadi pertanyaannya begini, saya ingin tanya, jika atau seandainya Hawa dan Adam tidak tergoda perkataan iblis, apakah inkarnasi Tuhan menjadi manusia itu ada gitu, atau perlu begitu ya? Kalau tidak, manusia tidak jatuh ke dalam dosa, kira-kira maksudnya gitu Pak. Ini yang cukup menarik. Berandai-andai katanya. Ya. Tapi saya coba mau melihat dari perspektif bahwa Adam ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan, saya bacakan ya Kejadian pasal 1 ya, ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya lah mereka. Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau yang baca Kejadian pertama, kalian akan melihat ada komentar Allah melihat apa yang dilakukan itu baik. Baik, dan pada puncak penciptaan manusia ini akan menjadi sangat baik. Semangat apa itu? Saya mengatakan ini semangat ilahi. Ya, melihat sesuatu yang tidak baik, maka Dia berkarya menjadikan itu baik. Semangat itulah adalah tergambar dari proses penciptaan. Dan manusia digambarkan menurut gambar dan rupa Allah. Seharusnya menghidupi etos ini. Dia diberi hak kekuasaan sebagai orang yang gambar dan rupa Allah itu, dia diberi kekuasaan sehingga alam ciptaan yang lain tunduk. Tetapi kemudian bagaimana dia manusia mengeksploitasi status ilahi, status yang serupa ini, walaupun tidak setara dengan Allah. Ya. Akibat daripada Adam yang mau menjadi seperti Allah untuk diri sendiri, hasilnya adalah suatu eksploitasi yang luar biasa atas orang yang ciptaan yang di bawah. Dan itu kita alami pada saat ini di dunia ini, di mana ekosistem itu rusak karena manusia. Kita harus akui ini. Dan kita perlu sebagai orang Kristen yang percaya pada Kristus dan berusaha untuk seperti Kristus, kita perlu merestorasi ini. Ya. Apakah seharusnya manusia itu yang melakoni proses memancarkan etos ilahi gitu. Tetapi ini tidak terjadi, dan yang terjadi adalah Kristus yang melakukannya. Dan kita sebagai orang yang ada di dalam Kristus, kita perlu belajar melakukannya. Yang terakhir, Pak. Ya Pak. Jadi memang sulit ya untuk menjawab kalau bicara seandainya. Tapi Pak Surip tadi menegaskan satu hal yang penting, yaitu manusia dalam dosanya gagal untuk menjadi pribadi ciptaan yang memancarkan kemuliaan Allah, dan Kristus
menjalankan peran itu dengan sempurna gitu ya, dengan inkarnasi dia sebagai manusia yang sempurna. Nah, kita sampai pada pertanyaan terakhir, Pak Suri, yang juga sifatnya praktikal ya. Pesertanya bertanya begini, apakah semangat inkarnasi Kristus dapat dijadikan teladan dalam hidup dan pelayanan? Seperti misalnya misi yang inkarnatif dan sebagainya. Bagaimana pendapat Pak Suri? Tentu saja narasi Kristus ini yang berinkarnasi itu adalah kabar baik bagi kita. Tapi tentu saja menjadi inspirasi kehidupan. Bahkan di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima itu perintahnya sebenarnya kalau terjemahan harafiahnya, pikirkanlah ini seperti yang kamu pikir juga di dalam Kristus Yesus. Jadi narasi tentang inkarnasi itu menjadi suatu inspirasi yang dipikirkan untuk diaplikasikan di dalam konteks Filipi. Maka implikasi itu, kenosis itu dihadirkan di dalam perintah bagaimana mereka menganggap orang lain, kepentingan orang lain itu diangkat di atas kepentingan diri sendiri. Ya, jangan memperhatikan diri sendiri, jangan meminta orang lain untuk memperhatikan saya, tetapi marilah kita memperhatikan ya yang kepentingan orang lain. Nah, ini untuk apa? Dengan demikian gereja bukan menjadi komunitas untuk bersaing ya. Kita di luar sana penuh dengan persaingan ya. Dan kalau penuh persaingan kita berusaha menjatuhkan, kalau tidak saya menjatuhkan orang lain menjatuhkan saya. Tetapi kalau etos hidup ini dihadirkan di dalam kehidupan kita ya, bagaimana kehadiran kita itu tidak menjadi ancaman bagi kolega-kolega tempat kita bekerja, tempat ini, tetapi menjadi suatu dorongan bagi mereka. Nah, ini berarti kita dipanggil berkarya di tengah-tengah perusahaan kita, berkarya di tengah-tengah rekan-rekan sejawat kita, bahkan di dalam kehidupan bergereja. Terus terang saja ya, ada banyak kasus perselisihan, bahkan hamba Tuhan meninggalkan etos ini, ya, sehingga melihat rekan hamba Tuhan menjadi saingan. Kalau agak hati-hati untuk nanti dia menjatuhkan saya semua. Mari belajar daripada etos Kristus ya, yang luar biasa ini. Ada saatnya Allah meninggikan kita. Dan ketika Allah meninggikan Kristus, tidak ada yang dapat menghalanginya. Ketika Allah meninggikan kita, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Mari kita percaya kepada Allah kita. Mari kita mengikuti jejak Kristus Yesus. Biar Allah sendiri yang meninggikan kita. Kita tidak perlu bersusah payah, bercerita untuk untuk naik, untuk dimuliakan. Biar Allah sendiri yang memuliakan kita. Inilah etos hidup melayani yang perlu kita hadirkan di gereja, di tempat kita berada, di keluarga kita. Ini saja yang saya dapat berikan. Baik, kita akan menutupnya dalam doa sebelum kita mengakhiri semua ini ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk malam hari ini, satu pembahasan yang membuat kami melihat keajaiban Tuhan kami Yesus Kristus yang walaupun adalah Allah, tapi tidak memanfaatkan segala kuasa dan kedaulatan yang dahsyat itu untuk kepentingan sendiri, melainkan melakukan apapun untuk kami supaya kami boleh ditebus dan diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Yesus lakukan, dan biarlah itu memimpin kami juga merenungkan bagaimana kami mempunyai semangat seperti itu. Seperti yang Paulus katakan, hendaklah pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus juga ada di dalam dirimu. Biarlah kami boleh mengalami itu oleh anugerah Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh peserta malam hari ini, boleh diberkati oleh firman Tuhan dan juga oleh kebaikan-Mu semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah istirahat kami dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.